Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap bisa menghidupkan bagaimana motivasi dan juga suasana-suasana abis pelantikan nih. Jadi buat teman-teman yang udah lolos tes CPNS dan juga P3K di tahun sebelumnya, selamat karena nih ada bau-bau baru menerima SK pelantikan nih buat teman-teman yang PNS dan juga P3K. Selamat ya, dan mudah-mudahan kedepannya kalian tetap punya semangat mengabdi dimanapun kalian ditempatkan. Nah, buat teman-teman kemarin yang request untuk Kak, gimana sih caranya buat menyusun anjap ABK nih buat jabatan fungsional administrator kesehatan. Nah, sebelum kita lanjut ya, aku mau tanya nih buat teman-teman, udah pada punya nggak keputusan Menteri Negara ya, Kemenpan RB nomor 42 ya, tahun 2000 nih tentang Jafung administrator kesehatan dan juga angka kreditnya. Nah, sampai saat video ini dibuat ya teman-teman tuh, belum ada perubahan ya terhadap Jafung Adminkes dan juga angka kreditnya nih teman-teman ya. Jadi pedoman dari Kemenpan RB ya teman-teman yang nomor 42 tahun 2000 ini belum ada perubahan, sehingga aku harapkan buat teman-teman yang Adminkes itu wajib punya ya pedoman ini. Jadi wajib punya peraturan mengenai Adminkes ini karena semuanya ada di sana teman-teman. Jadi sebelum kalian menyusun ya Anjap ABK, nah, buat teman-teman yang mungkin bingung apa sih kepanjangan dari Anjap ABK. Nah, di sini aku udah spot juga ya. Jadi hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja nih teman-teman. Jadi dokumen ini atau hasil analisa kalian ini menjadi pedoman kerja yang bersifat operasional untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan sifatnya dinamis teman-teman. Karena memang biasanya setiap tahunnya pasti kalian diminta menyusun anjap ABK untuk masing-masing jabatan fungsional kalian ya. Nggak hanya adminkes nih teman-teman, tapi jabatan fungsional lain juga diharapkan menyusun anjap ABK ini, dan nantinya berbeda ya antara pertama, muda dan juga madya. Nah, di sini anjap ABK ini salah satu indikator yang menentukan kira-kira berapa sih adminkes yang diperlukan di instansi kalian. Jadi istilahnya nanti dalam penyusunan formasi ya untuk rekrutmen CASN di tahun selanjutnya pasti berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan juga analisis beban kerja. Jadi ya teman-teman, istilahnya itu ketika misalnya di instansi kalian itu ingin menilai beban kerja kalian tuh cukup nggak sih dengan jumlah adminkes yang saat ini kalian miliki. Nah, jadi kalau misalnya di instansi kalian itu beban kerjanya tinggi tapi adminkesnya ternyata cuma 1 orang ya. Nah, dari hasil analisa inilah yang akan bisa menjadi bukti ya, penguat bahwa kita di instansi ini tuh perlu adminkes lagi berapa orang. Nah, adminkes apa yang dibutuhkan, entah itu pertama, muda maupun madya. Karena dari Anjap ABK ini tidak hanya menentukan untuk formasi rekrutmen CSN ya, kita mencari pegawai baru. Bukan hanya itu ya teman-teman, tetapi juga untuk menentukan ya seperti istilahnya rumah ya bagi adminkes muda maupun madya. Siapa tahu ya ada adminkes muda maupun madya yang ingin pindah ke instansi kalian ya. Itu bisa melihat dari Anjap ABK ini gitu teman-teman. Jadi penting sekali ya buat kalian mengetahui kira-kira bagaimana sih alur dalam penyusunannya. Nah, jadi yang pertama pastinya kalian harus memiliki ya pedoman atau peraturan Kemenpan RB tentang administrator kesehatan dan juga angka kreditnya. Kalau misalnya kalian belum punya atau kemarin sebenarnya udah belajar nih Kak aku pas waktu tes tapi nggak tahu aku simpen di mana ya karena saking banyaknya materi adminkes kan begitu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, kalian bisa DM ya, bisa DM aku di Instagram ya, di IG, itu kalian bisa follow dan juga bisa DM ya, di Instagram kami, nanti admin akan kirimkan ya bahannya, atau kalian bisa email ya langsung ya, di deskripsi video di bawah ini, itu ada email Tantu, kalian bisa langsung aja email, bisa juga komen ya, bisa juga komen di bawah, nanti kita akan kirimkan link untuk
Anjap ABK dan contohnya ya, yang udah, pernah aku susun, jadi bisa jadi, salah satu referensi pedoman kalian dalam menyusun Anjap ABK. Nah, gimana, siap nggak kira-kira? Nih aku akan sharing nih, form, pengisian Anjap ABK dan juga pengenalan terhadap kira-kira gimana sih caranya menentukan untuk, kegiatan atau kerjaan kita tuh seperti apa gitu dari pedoman, Kemenpan nomor 42 tahun 2000. Oke, kita lanjut ya. Oke, teman-teman. Jadi ini merupakan, keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ya, teman-teman. Jadi belibet nih. Jadi ini nomor 42, tahun 2000 tuh yang apa, lazim kita ketahui ya, teman-teman. Jadi di sini ya, bisa kalian lihat pedoman atau peraturan ini ya, teman-teman, itu mengenai jabatan fungsional administrator kesehatan dan juga angka kreditnya. Jadi, memang ya teman-teman sekarang itu, kalau misalnya kalian belum mengetahui ya, sekarang tuh kita ada peraturan baru teman-teman ya, tentang jabatan fungsional itu diterbitkan di tahun 2023. Dan memang ya, peraturan itu sudah reformasi ya, bagaimana cara kita bekerja di instansi. Tetapi ya, perlu diketahui bahwa saat penyusunan Anjap ABK kita tetap menggunakan peraturan ini ya, teman-teman. Jadi peraturan ini masih tetap digunakan ya. Jadi di sini ada beberapa penjelasan ya mengenai apa itu Adminkes, kemudian apa aja pekerjaannya ya, rumpun-rumpunnya dan juga beberapa hal mengenai angka kredit. Nah, ini penting ya buat teman-teman yang mungkin akan mengikuti seleksi CASN nih teman-teman. Jadi ini salah satu bisa jadi pedoman kalian untuk belajar ya, karena ini wajib. Nah, di sini ya, buat teman-teman yang akan menyusun ya, Anjap ABK. Nah, jadi yang pertama yang harus kalian ketahui adalah rincian kegiatan seorang administrator teman-teman. Jadi di sini aku tampilkan misalnya nih buat teman-teman yang administrator kesehatan pertama ya, yang paling membutuhkan ya. Karena sangat awam ya, sama kayak aku dulu, belum tahu ya caranya bagaimana. Nah, di sini ya, ini tuh banyak banget kegiatan administrator kesehatan pertama, teman-teman nih. Bisa kalian lihat ya di sini ada administrator kesehatan pertama itu ada menyusun rancangan kerangka acuan, kemudian mengumpulkan bahan literatur, dan lain sebagainya ya. Itu intinya menyusun rancangan wewenang tanggung jawab, menyusun pedoman ya. Di sini ada sekitar ratusan ya kalau nggak salah ya teman-teman. Aku ingat ini tuh banyak sekali. Apakah kita mengerjakan semuanya? Enggak ya teman-teman. Jadi di sini tuh kan ada Adminkes yang memang ditempatkan di laboratorium, ada yang ditempatkan di bagian apotik, ada yang ditempatkan di bagian kepegawaian, diklat, di bagian akreditasi, mutu, PMKP, atau di bagian dokumen perencanaan, di bagian produsen, menyusun apa namanya, penilaian izin dokter dan lain sebagainya. Itu beda-beda ya teman-teman, karena Adminkes kan ada yang di dinas, ada yang di puskesmas, ada juga yang di kampus-kampus ya teman-teman, jangan salah. Ada juga Adminkes di lab dan juga di instansi seperti rumah sakit dan juga puskesmas. Nah, di sini ada kurang lebih 300-an ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih aku scrolling, ada sekitar oke, ternyata sekitar 283 teman-teman ya. Nah, di sini kalian pilih teman-teman ya. Nih sama ya, sama case-nya dengan administrator kesehatan muda dan juga madya. Nanti kita kalau misalnya kalian butuh, kalian bisa scrolling, nanti bisa kalian identifikasi kira-kira yang administrator kesehatan muda nih belibet banget ya. Saking excitednya buat sharing ke teman-teman nih. Nah, jadi kalau misalnya kalian administrator kesehatan ahli pertama atau Adminkes pertama, itu kalian bisa fokuskan ke Adminkes pertama. Kalau misalnya mungkin ada kakak tingkat kalian atau senior kalian di kantor, itu Adminkes muda, berarti mengacunya ke kegiatan atau rincian kegiatan administrator kesehatan muda. Begitu juga dengan madya ya teman-teman. Jadi di sana ada perbedaan sedikit ya bagaimana kegiatan-kegiatan atau kerjaan yang dilakukan oleh setiap jabatan Adminkes. Nah, kita akan fokus ke Adminkes pertama. Misalnya kalian ditempatkan di bagian lab gitu ya, berarti kalian harus memilih ya mana saja gitu ya, bagaimana saja yang kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan yang sekiranya match ya teman-teman, yang sekiranya cocok begitu ya dengan penjelasan rincian kegiatan di sini. Nah, kalau yang
283 ini pasti semuanya ada ya teman-teman, karena kita menyusun rancangan laporan dalam rangka penyusunan laporan apa misalnya, sesuaikan dengan kegiatan kalian, karena ini umum. Tapi yang lainnya itu spesifik teman-teman. Misalnya kalian di bagian kosmetik, alat kesehatan, penilaian akreditasi, penilaian sertifikasi dokter, misalnya itu semuanya ada di sini. Kalian pilih ya teman-teman. Kalian pilih itu kalau misalnya dari pengalaman aku sebanyak 12 kegiatan saja teman-teman. Nggak usah banyak-banyak ya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kegiatan kalian di instansi masing-masing. Bisa aja lebih, bisa aja kurang ya teman-teman. Jadi nanti abis ini aku akan sharing ke kalian bagaimana rumus dan perhitungannya. Ya, oke, udah paham ya sampai sini? Jadi intinya ketika kalian mau menyusun Anjab ABK, pertama kalian harus mengetahui buku pedoman jabatan fungsional kalian. Dan untuk administrator kesehatan itu dari Kemenpan nomor 42 tahun 2000 ya teman-teman. Kalau kalian belum punya, jangan khawatir, kalian bisa minta aja ke Tantu, bisa email kami ya. Emailnya ada di link description box di bawah, ada juga di kolom komentar, kalian bisa komen juga ya. Nanti akan kami kirimkan linknya. Dan juga kalian bisa DM ya ke Instagram kami untuk meminta pedoman ini ya. Jangan khawatir ya, kita sharingnya semuanya free buat kalian. Berserta dengan contoh Excel-nya juga akan kami bagikan, jadi bisa sekalian request ya. Oke, kalau misalnya kalian udah paham sampai sini ya, mudah-mudahan udah ada bayangan. Oh, pertama sebelum kita susun Anjab ABK, kita harus paham nih kegiatan kita apa aja di kantor. Oke? Gimana nih, teman-teman tuh masih semangat buat menyimak kira-kira bagaimana sih cara memformulasikan begitu ya, rincian kegiatan kalian ke dalam bentuk kebutuhan ya, analisis kebutuhan jabatan. Nah, di sini aku akan kasih ke kalian contoh formulir yang digunakan di kantor aku nih, teman-teman. Kebetulan aku kerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali ya, perangkat daerahnya di bawah Dinas Kesehatan ya. Kami masih ada di lingkup Dinas Kesehatan dan juga levelnya provinsi. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan lagi, aku kira nih ya teman-teman, sama ya, hampir sama dengan cara penyusunan Anjab ABK di instansi lain karena aplikasinya itu berasal dari terpusat ya. Jadi biasanya saling sharing nih antar daerah dan juga dari Kemenpan RB-nya sendiri ya. Kemudian kita akan lihat ya, untuk SDMK-nya itu ada rumusnya sebenarnya teman-teman, ada aplikasinya. Cuman ini diformulasikan dengan Excel ya, dari gimana cara kita untuk menyusunnya. Nah, seperti biasa, kalau ini biasanya otomatis teman-teman ya, untuk lingkup awal ini ya. Ini kalian bisa susun, ini ahli pertama ya, kemudian jabatan fungsional dan juga adminkesnya di bawah kepala seksi apa. Misal kalau kalian masih ada kepala seksi di tempat kalian atau kepala bidang, itu tergantung ya teman-teman. Nanti kalian bisa tanyakan ke bagian kepegawaian masing-masing. Oke, di sini ya, perhitungannya seperti apa? Di aplikasi itu otomatis teman-teman ya. Nah, di sini ada gambaran bagaimana aplikasi itu ya dalam bentuk Excel. Nah, di sini ada perbedaannya adminkes pertama, muda, dan juga madya. Cuman perhitungannya sama ya teman-teman. Cuman yang membedakan itu adalah kegiatannya yang membedakan ya teman-teman. Karena kan memang kerjaan antara adminkes pertama, muda, dan madya itu berbeda ya. Jadi di sini mengacu pada Kemenpan nomor 42 tahun 2000. Nah, di sini ya teman-teman, kita akan menghitung perhitungan tugas pokok dari rincian kegiatan yang udah aku sharing sebelumnya ya. Jadi nilai kebutuhan ini akan otomatis ketika kalian nanti akan mengisi ya. Kira-kira waktunya tuh berapa ya? Misalnya bebannya tuh berapa, standarnya itu berapa gitu ya. Ketika kalian menyusun. Berapa nih kira-kira kerangka acuan yang harus kalian kerjakan gitu ya. Setiap tahunnya kira-kira berapa yang kalian butuhkan gitu untuk menyusunnya. Misalnya kira-kira untuk menyusun kerangka ya acuan kerja di instansi kalian ya teman-teman. Ingat ya, instansi bukan hanya bidang kalian. Tapi di instansi kalian kira-kira ada berapa? Oh, ada 250 misalnya. Standar beban kerjanya. Kemudian mengumpulkan bahan, kira-kira berapa bahan begitu ya. Kemudian mengolah bahannya, menyusunnya, dan lain sebagainya. Nah, di sini ya teman-teman, cara perhitungannya itu misalnya
menyusun pedoman gitu ya. Oh, ternyata setiap tahun aku harus menyusun 20 dokumen pedoman ya, atau hubungan tata kerja misalnya. Ini seperti yang uraian apa yang udah aku kerjakan di instansiku ya teman-teman. Jadi ada sekitar 8 kegiatan utama ya. Jadi 8 aja yang aku highlight ya secara umum. Jadi nanti perhitungannya ya, satuannya tuh berapa? Oh, satuannya tuh menit per berkas misalnya. Kalau misalnya mengolah bahan literatur secara elektronik, misalnya kalian menganalisa data gitu misalnya ya, secara elektronik, oh ternyata Adminkes pertama di tempat aku bekerja itu ada 120 dokumen atau berkas yang harus dianalisa setiap tahunnya. Sehingga nanti akan otomatis, oh beban kerjanya sekian, jadi kebutuhan SDMK-nya harusnya sekian. Nah itu udah otomatis terhitung teman-teman ya. Jadi seperti yang kalian lihat di sini udah ada rumusnya. Jadi berapa ya kira-kira yang dibutuhkan gitu tenaganya. Jadi ketika kalian menyusun ya, ini aku kuningin ya. Ini biasanya yang kalian harus isi. Kira-kira berapa dokumen yang kalian harus selesaikan dalam 1 tahun. Misalnya menyusun rancangan laporan. Ada 250 laporan yang harus kalian susun. Sehingga nantinya akan keluar ya kebutuhan SDMK-nya berapa. Nah, ini untuk kegiatan utama ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalian memahami ya sampai sana. Jadi di sini istilahnya semua uraian kegiatan harus kalian isi di sini sesuai dengan pekerjaan kalian. Ini aku kasih warna agak hijau gitu kali ya, biar beda. Nah, di sini kegiatan yang kalian ambil dari Kemenpan nomor 42 tahun 2000. Kemudian, kalau misalnya waktu menit per tahun, ini udah otomatis ya. Kemudian norma waktu juga ya. Nanti akan terisi sendiri ya ketika kalian mengisi capaiannya. Kira-kira berapa per tahunnya nih teman-teman yang harus kalian kerjakan. Nah, gitu kira-kira ya teman-teman. Nanti ketika kalian udah mengisi kegiatan utamanya, akan otomatis terisi berapa sih kegiatan tersebut yang harus dikerjakan oleh berapa orang idealnya. Kalau misalnya hasil finalnya 2,8 ya atau lebih dari 2,5, maka finalnya akan menghasilkan 3 tenaga, teman-teman. Jadi 3 tenaga yang dibutuhkan di instansi kalian. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Nah, selain kegiatan utama, ada juga kegiatan penunjang nih teman-teman. Jadi misalnya seminar atau keanggotaan organisasi profesi. Di sini kalian bisa isi ya. Nanti akan otomatis terhitung berapa kira-kira standar tugas penunjangnya. Setelah kalian isi keduanya, kegiatan utama ya atau kegiatan pokok serta kegiatan penunjang, nanti akan keluar nih teman-teman di atasnya ya. Kira-kira berapa kebutuhannya. Nah, ini keluarlah angka 3 ya. Karena dari kegiatan pokok itu ada 2,8 dan juga standar tugas penunjang ada 1, sekian. Sehingga kebutuhannya sekitar 2,9 ya. Secara manusia kan nggak mungkin ya 2, nah ini jadi pembulatannya jadi kebutuhan SDMK-nya ada 3 orang teman-teman. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa Jafung Adminkes ahli pertama yang dibutuhkan pada instansi tempat kalian bekerja sebanyak 3 orang teman-teman. Nah, jadi gampang kan? Nggak ribet, tapi kuncinya kalian harus menyepakati ya dengan sesama Adminkes ahli pertama dan juga jabatan ahli muda serta madya kalau misalnya kalian di posisi tersebut diminta untuk menyusun anjap ABK, kalian perhatikan dulu kegiatannya, kemudian berapa yang harus kalian susun. Jadi itu bisa dikira-kira ya, kira-kira berapa sih? Kalau misalnya tepat sekali kalian menyusun rancangan kerangka acuan kerja sebanyak 40, jangan ditulis 40 ya teman-teman. Bisa aja lebih teman-teman ya. Bisa aja lebih di salah satu kegiatan kalian harus menyusun. Jadi kalian bisa tulis 45 atau kalian bisa susun misalnya di sini bahan literaturnya 80 misalnya. Jadi nanti hasilnya akan berbeda ya teman-teman di sini. Kemungkinan akan berbeda. Misalnya dibutuhkan 4 misalnya Adminkesnya ya, atau dibutuhkan 5 gitu, tergantung kerjaan kalian. Jadi ini yang kalian sepakati. Nah gitu. Jadi ini adalah seperti menyusun rumah begitu ya teman-teman, rumah untuk jabatan fungsional entah itu Adminkes pertama, muda maupun madya.
Nah, mudah-mudahan sharing aku kali ini bermanfaat ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian ada yang masih belum kalian pahami, belum mengerti ya, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Nanti pasti akan aku balas dan akan aku berikan gambaran lebih lanjut supaya kalian sama nih kayak aku bisa nyusun anjab ABK-nya ya. Kita sama-sama pembelajar ya teman-teman. Aku juga di posisi kalian dulu sama sekali rasanya tuh kayak blank gitu. Apa sih ini? Apa sih anjab? Apa sih anjab ABK? Gimana sih cara nyusunnya? Nah, di kali ini aku sharing nih ke kalian supaya kita sama-sama bisa nih ya nyusun anjab ABK-nya. Oke, sampai sana bisa ya teman-teman. Jadi di sini nanti kalian tanyakan ke bagian kepegawaian kalian atau bisa tanya juga ke BKPSDM langsung. Kira-kira ya di provinsi, di instansi kalian itu nyusun anjab ABK-nya apakah menggunakan formulir Excel seperti aku ya, dibuat manual dulu baru kita salin ke aplikasinya, atau udah ada aplikasi tersendiri yang memang digunakan di instansi kalian atau di provinsi, kabupaten maupun tempat kalian atau instansi kalian bekerja. Gunakan itu langsung dan juga jangan pernah ragu untuk bertanya teman-teman ya. Nggak ada salahnya ya, harus terus punya rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian belajar ya, belajar dari orang lain, jangan malu untuk bertanya dan juga jangan berhenti untuk belajar teman-teman. Karena kita sebagai ASN itu ya jangan sampai kita merasa berada di zona nyaman sehingga apa-apa itu menunggu begitu ya. Jangan ragu untuk bertanya dan jangan takut untuk kelihatan bodoh ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita nggak bertanya, kita nggak belajar gitu ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Ini modal ya teman-teman untuk kita bisa sharing ke junior kalian misalnya nanti ya. Jadi bisa saling sharing ilmu ya. Sedekahnya ilmu ya. Oke, mungkin itu teman-teman ya untuk penyusunan dari anjab adminkesnya menggunakan form ini. Kalau misalnya kalian ingin memiliki form ini jangan khawatir ya, bisa komen di kolom komentar di bawah, nanti akan kami balas dan juga bisa langsung email aja ke Tantu dan juga bisa melalui Instagram. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu untuk sharing kelas Tantu pada episode kelas kali ini ya. Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah ikut berjuang ya di tahun 2023. Beberapa testimoninya benar-benar menyentuh banget, benar-benar bikin aku makin semangat untuk sharing ke kalian mengenai dunia per administrator kesehatan nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya kolega, rekan, partner, saudara, kakak, adik, siapapun itu bisa menyebarkan seluas-luasnya mengenai kelas Tantu dan siapa tahu ya bisa menjadi jembatan untuk teman atau kenalan kalian bisa lolos ya untuk tes CSN di tahun ini. Kami di Tantu ya, ada paket tryout, ada juga bimbingan kelas ya teman-teman. Kalian bisa cek update-nya di Instagram tantuhub_, teman-teman ya. Jadi kita juga ada buku ya. Kalau misalnya kalian tertarik, bisa menyebarkan ke teman-teman atau rekan kalian. Siapa tahu nanti kalian bisa sama-sama jadi ASN, bisa saling sharing ya. Karena kedepannya kita ada banyak pengembangan diri, ada banyak hal-hal yang harus kita kerjakan. Kan bagus ya kalau misalnya rekan kita itu adalah kenalan kita sendiri ya. Jangan pelit-pelit ilmu ya teman-teman, apalagi udah lulus duluan gitu ya. Jadi dibagi tips dan strateginya buat teman-teman kalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak kelas Tantu kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan makin ahli nih buat menyusun anjab ABK Javong Adminkes. Kalian juga bisa sebarkan video ini ke teman-teman kalian dan juga kenalan kalian supaya kita bisa sama-sama ya menyusun anjab ABK. Ya, oke, segitu dulu ya buat kelas Tantu kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa sebarkan ke teman atau kenalan kalian. Oke, segitu dulu ya teman-teman pada kelas Tantu kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi salah satu inspirasi belajar kalian. Oke, sampai jumpa teman Tantu di kelas Tantu selanjutnya.